Halo, ketemu lagi di Offside Duo hari Selasa. Dan ini banyak yang nanya ketika MU kalah, biasanya Panji nggak berani pakai baju MU. Nih, gue tetap pakai baju MU, nggak ngaruh buat gue walaupun ya. Netizen kampungan kadang, heran gue. Tapi kita nggak akan bahas MU dulu, itu buat nanti pelan-pelan. Kita bahas dari yang awal-awal dulu karena ada banyak big match yang kemarin ada El Clasico, ada Inter lawan Roma, ada Napoli lawan Milan. Itu paling sedikit aja. Tapi kalau dari El Clasico kan sebenarnya kita udah prediksi ya Coach ya, dengan kepincangan Barcelona, apalagi Lewandowski juga baru masuk di babak kedua, dan memang tengahnya menurut gua kalah. Tapi menurut gua di babak pertama lumayan bisa ngimbangin. Gue bilang babak pertama Barca Bahkan unggul. kreativitas Barca tuh kayak Madrid kayak mampet di situ kan. Iya. Bellingham juga menurut gua bisa di cover dengan baik oleh Gavi dan gelandang-gelandang lainnya. Bellingham itu nggak kelihatan, Ya, tapi dia tapi cetak 2 ya, gol. game changer sih dia. Iya, Iya. bener-bener nggak kelihatan. Iya. Dan kalau dibilang Madrid main 4-4-2, bohong juga. Iya. Mereka itu main 4-3-3, cuman Bellinghamnya false nine. Ya, 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 ya. Iya kan? Iya, iya. Bellinghamnya false nine. Jadi tiap kali Vini sama Rodrigo tarik ruang, buka Bellingham doang yang masuk. Masuk sendiri dia. Dan dapat crossingnya enak-enak. Iya. Iya kan? Iya, itu yang pertama, gol pertama juga skill banget sih Itu memang. skill banget. Itu gila itu. Tapi gue akhirnya bisa menjawab ya bagaimana Bellingham kemarin kan mungkin di laga-laga biasa gitu ya di La Liga lawan tim-tim yang mediocre. Terus juga di Liga Champions juga mungkin lawannya belum terlalu berat. Tapi sekarang lawan Barcelona, ya inilah figur yang pasti akan menjadi ikon buat Madrid sampai beberapa tahun ke depan. Karena dia nggak cuma lawan tim kecil, tapi El Clasico langsung pasti membuat fans Madrid jatuh hati. Karena dia mentalnya kelihatan banget kemarin nggak tegang coach. Dan di babak kedua kemarin, even dia udah ngegolin pun sampai last minute dia masih mau lari nyari ruang. Iya, Itu menurut iya. gua topnya Bellingham yang pantas di Argentina, malah kemurahan menurut gua di Argentina. Dia itu kan box to box. Iya. Salah satu job box to box kan banyak lari. Iya, ngisi ruang. Iya. Etos kerja harus tinggi. Iya. Ditambah gue nggak tahu ini kebetulan atau enggak, karena di timnas Inggris nggak begitu kelihatan, di Dortmund juga. Iya itu cetak gol. Sekarang udah cetak banyak gol kan, baru 10 pertandingan. 13 Iya. pertandingan, 13 ini semua kompetisi ya, sama Liga Champions juga. Nah ini yang kemarin gue juga sempat lempar pertanyaan ke netizen kan, ini apakah murni emang talentnya dia, atau menurut gue apa ada campur tangan Ancelotti? Karena mungkin di Inggris kan dengan adanya Harry Kane, adanya Rashford yang punya ego juga untuk cetak gol, dia nggak dapat peran kayak gini Nggak kan, ya. sesusah kayak gini. Sama juga kayak di Dortmund gitu. Gue bilang mungkin iya ada diberi Kebebasan, dicoba sama Ancelotti, sama kayak Frankie De Jong dicoba sama Koeman fail. Iya, iya. Karena dia emang nggak bisa. Nah ternyata Bellingham bisa. Dia sukses di situ. Dan lagi wangi. Iya. Nah terus gue bilang wangi itu wangi itu nggak harus satu pertandingan. Lagi wangi, Lagi wangi. kayak masa kayak Spurs lah. Iya, iya. Lagi masa honeymoon. Jadi lagi bagus-bagusnya. Tapi pada saat dia nggak cetak gol, jangan salahin dia. Karena dia diambil bukan untuk cetak gol. Ya, Dia dibeli itu bukan untuk cetak gol. Yang dibeli untuk cetak gol itu Joselu. ya, ya. Iya kan? Sama Vini Untuk lah. penggantinya sementara sampai Mbappe datang. Iya kan? Iya, iya. Tapi dengan sikon seperti ini ya beruntung aja Ancelotti dapat pemain yang Gila sih. yang apa namanya? Langsung bisa cetak gol untuk nutupin kekurangan Benzema. Pertanyaan kedua kan sampai kapan? Iya, iya, iya. Iya Ya kan? itu challenge berikutnya Lu kan masih ingat Aldiron musim lalu? Miron. Iya, nyetak 5 pertandingan 6 beruntun ya. Enggak. Sampai November Desember. Iya, iya. Oke, Habis itu gone, hilang. iya. Tapi kan kita nggak bisa nyamain Aldiron Enggak, sama betul, Bellingham ya. betul. Tapi memang Secara overall kan pemain Madrid lebih bagus, Betul, ya betul. kan? Walaupun mereka bermain pragmatis, tapi Vini nggak kelihatan lagi kemarin untuk kesekian kalinya. iya. Cuma mereka beruntung punya Bellingham. Iya. Jadi bukan dari permainan babak kedua iya, Madrid lebih unggul, lebih sering Yang nyerang. masuknya Modric sama Camavinga emang merubah banget Iya. sih kemarin ya. Babak pertama itu Barca lebih banyak peluangnya. Ya lebih banyak dalam arti 2 atau 3,5 Ya, peluang setengah lah. peluang lah. Iya. Peluang berbahaya banget ya. Si Cancelo kena tiang, Iya. Fermin Lopez kena tiang, Iya. iya kan? Iya, itu yang gue bilang kemarin akhirnya Ancelotti ini ya ketebandurian runtuh, perjudian dia untuk nggak, termasuk dia mengikuti kemauan Perez nggak beli striker, benar-benar dibayar dengan penampilannya Bellingham, dan so far Bellingham wangi banget. Tapi kan Iya. memang challenge berikutnya adalah
ketika Bellingham cetak gol, yang lain bisa step up nggak? Kemarin mungkin sesekali bisa kayak Vini sekali cetak gol atau Rodrigo, tapi ketika Bellingham yang lagi Rodrigo itu udah lama nggak cetak gol, udah 12 tahun nggak cetak gol. enggak. Kemarin di Liga Champions kan cetak gol tuh yang dari kiri dia masuk itu kan. Di Liga udah jarang dia cetak gol. Ya cuman maksudnya itu ya challenge, emang gue paham sih yang lo maksud adalah challenge-nya adalah ketika Bellingham nggak golin, siapa goal getter, karena ini gue pertanyakan juga di awal-awal, Joselu lah bukan material striker Madrid gitu. Walaupun di Madrid udah nyetak beberapa gol juga termasuk di pramusim ya. Ya tapi buktinya kan dia bukan di starting line up juga kan. Buktinya bukan regular starting line up, ini bukan striker yang dicari. Tapi mungkin ya ini si Ancelotti memberikan explore sebanyak-banyaknya buat Bellingham untuk bisa ya ini main dikasih kebebasan ya. Mungkin ini kayak Hazard waktu di Chelsea gitu ya. Bener-bener eksperimennya, bener-bener free roll abis-abisan kayak Bruno awal-awal sama Ole. Eksperimen dengan free roll-nya benar-benar nyata. Tapi ketika nanti, ketika misalkan tahun depan juga ada striker, bisa nggak nih Bellingham masih kayak gini juga? Walaupun mungkin ekspektasinya dia bukan pencetak gol, tapi pasti ini pencetak gol, naluri dia pencetak golnya akan sedikit berkurang ketika ada striker yang beneran punya ego di sana. Pasti juga dijudge dari situ. Kalau dia lama nggak cetak gol, terus dia lagi main jelek, oh kenapa nggak cetak Karena ekspektasinya standarnya naik tuh ya. Bellingham tadi box to box jadi pencetak gol gitu. Sekarang standarnya meroket. Mulai naik lagi nih. Dan udah nggak bisa naik lagi, yang ada hanya bisa turun. Ya tapi apresiasi buat Bellingham, 20 tahun udah bisa nyetak 2 gol. Luar biasa. Di El Clasico mentalnya nggak ngedrop, bahkan stamina juga nggak habis sampai akhir-akhir, walaupun mungkin ada jatuh dari langit juga itu mantul dari Modric, tapi dia masuk ke dia dalam posisi dan yang masuk kan dia doang. Iya sama Modric yang di kanan kan. Ya enggak maksud yang di tengah. Yang di tengah kan dia doang. Ya itu emang lucknya lagi bagus aja, makanya itu gue bilang ini nggak layak menang Madrid. Seri. Nalurinya bagus sih. Seri lebih fair. Itu bener-bener gol jatuh dari langit yang kedua itu. Karena udah ditutup sama Martinez kan. Tiba-tiba bolanya mantul Modric kan. Itu emang Modric juga kesentuh, bukan maunya kontrol kejauhan. Kejauhan tapi bolanya mantul. Ya itu lah namanya memang game changer kayak Bellingham ini kadang bisa merubah keadaan yang tadinya mungkin kelihatannya akan berakhir dengan imbang, tapi inilah yang membuat luck dia menjadi seorang bintang ya. Itu dari El Clasico, tapi ya so far ini masih menunjukkan Barcelona nggak inferior banget di saat juga banyak pemain yang cedera, betul. Dan ini akan membuat, maka dari itu gue kan bahas di Offside Dog. Kalau Barca full team diinjek-injek ini Madrid. Iya ngaruh banget, nggak ada. Lu gue nggak pemain tengah Pedri, De Jong sama Gundogan. Beda banget performanya dengan Xavi dan Fermin Lopez. Yang dua-dua itu asal lari aja tuh. Romeo juga babak kedua kemarin. Romeo lagi masuk. Kalau tiga itu main dengan Lamine Yamal, Joao Felix sama Lewandowski, mau lihat gue bisa ngelawan nggak Madrid? Tapi ya positifnya juga Gundogan akhirnya bisa buka keran golnya juga, nyetak gol pertama ya buat Barcelona, dan gue rasa ya udah ini akan menjadi dua kuda pacu yang mungkin Atletico akan ada di bawahnya dengan peringkat ketiga, tapi nggak akan dekat-dekat amat sama Madrid dan juga Barcelona. Kita pindah dikit ke Serie A. Lo ada yang nonton nggak kemarin Serie A, Coach? Serie A? Gue kan live comment. Oh iya, live comment apa? Derby Manchester. Oh, enggak kan Serie A abis itu? Capek gila. Oh iya, nah ini gue sedikit update dari Serie A, ngeliat bagaimana Inter bisa lewati. Ini asli, gue akhirnya, dulu gue lumayan suka Mourinho ya Coach. Tapi semenjak dia menurun di Spurs, di MU pun bahkan cara mainnya negatif, tapi counternya masih bagus ya. Kemarin anjing. Gue lihat babak pertama. Itu parah Coach menurut gue. Babak pertama statistik, gue lihat babak pertama itu kalau nggak salah 65-35. Iya, 60-30. Shots 0. Semua di sisi kanan 0, ini masih ada 6-7, 2-3 atau apa. Ini 0 semua. Itu parah banget. Dan passingnya itu nggak salah Inter di menit 40-an, babak pertama tuh 200-an, dia tuh cuma 60-an passing. Dan dia nunggu Coach, bukan yang bertahan tapi ngepres, bener-bener Mourinho yang kita kenal kan, Mourinho yang selalu gue kritik kan. Iya, cuman waktu di Inter sama MU tuh gelandangnya masih gini-gini loh. Setelah Inter udah selesai. Iya. Nah, MU masih oke lah, makanya di MU masih bisa dapat peringkat 2 lah. Sekali-sekali, tapi counter-counternya bahaya. Ini nggak ada counter sama sekali, nggak ada keinginan. Maunya counter, tapi kualitas pemainnya. Nggak ada keinginan main bola, asli dah Lukaku. Maka dari itu pas gue di Roma, gue tanya supir taksi atau apa. Kan gue suka ngobrol tuh. Gue tanya semua fans Roma. Dia bilang, gue tanya Mourinho gimana? Semua gini jawabannya.
Padahal tahun lalu dipuja-puja sampai dibikinin apa tuh gambar mural segala macam, giliran sekarang lagi hancur. Terus kalau gue kritik dibilang, oh coach anti Mourinho bla bla. Ya, terbukti sekarang, Kak, nggak usah juara, masuk Champions League aja kagak. Berat ini, berat. Terus menang Conference League, liga ketiga di Eropa udah happy semua. Ya, sama kayak Kocak gitu loh. Jadi fans itu harus kritis, ngerti nggak? Karena untuk gue Roma itu klub besar. Harusnya ya. Iya kan? Ya, Roma itu di atas kertas klub besar. ya, ya. Tapi kalau performa kayak gitu, fansnya cuma bisa ngebel. Kan tolol kan gue. Fans Indonesia itu banyak yang tolol emang. Dan kemarin Semua dibela-bela. Yang jelek ya jelek. sempat ada yang ngeles nanti di pertemuan berikutnya kalau ada full team, ada Dybala, ada Smalling. Alah, Ada Smalling. bullshit Bilang, lah. Smalling kategori ada pemain bagus Pemain banget. bagus, iya. Ya tapi Emang Dybala selama ini sebelum ketemu Inter dah ranking berapa mereka? iya. Tapi ya ini kemarin di Inter pun ini menjadi evaluasi gue terus ya, ketika Lautaro nggak nyetak gol, keran gol Inter tuh agak sedikit mampet. Kemarin tikus si Thuram nyetak gol, tapi nyetak golnya kan juga tap in yang itu udah setelah menit 80 menit Ya, berapa ya? itu- Agak-agak menit babak kedua akhir kan. Emang tim yang berusaha Ya. Tapi itu dapat keberuntungan. betul. Kalau lu nggak usaha, lu nggak akan dapat keberuntungan. Ini bahaya PR-nya kalau Lautaro sampai cedera nih. Apakah si Ya itu tikus? Thuram bisa cetak Tapi gol. kan dia baru nyetak 4 gol coach. Ya, Dan you never know. bisa, tapi perlu akan jauh ketika Martinez nggak ada, karena gapnya terlalu jauh tuh antara Martinez sama si Thuram, apalagi Arnautovic, apalagi Alexis Sanchez gitu kan. Jadi kekhawatiran gue kalau dulu kan zamannya Lukaku masih tajam-tajamnya. Gue bilang lu nggak bisa ngomong gitu. Di atas kertas mungkin iya, tapi dia akan dapat space sendiri. Mungkin Arnautovic yang lebih pintar, Alexis yang lebih pintar bisa memanfaatkan ruang. Ya, karena mereka nggak usah lari-lari banyak. Iya ya, tapi itu efektivitasnya jelek. Berapa kali gue lihat kemarin tuh juga banyak kali beberapa peluang, tapi efektivitasnya jelek. Dan Lautaro pun ketika lagi off day itu membuat Inter akhirnya sering banget buang-buang peluang nggak penting, dan akhirnya biasanya hasilnya imbang atau bahkan suka kalah. Tapi yang penting menang 1-0, top of the table, dan satu sisi dan Milannya Milan seri. seri. Nah, Milan gue pikir itu akan menjadi apa ya, laga yang sangat cukup empuk setelah Milan unggul 2 gol ya. Gue mau unggul kan, gue mau 2-0. nonton kan barengan sama F1. Iya, iya. Cek F1 dulu. Tang, cek sama Milan. Iya. Milan kan 2-0. fans Milan berat. Iya. Gol 1-0. Iya. Heading Giroud. Giroud. Oke. Kedua. Gol 2-0. Giroud lagi. Udah malas gue nonton. Iya. Gue tinggal tidur. Iya. Gue rebahan di sofa lah. Iya. Sejam pas bangun full time kan lihat. Hah, 2-2 biar mampus lu. Tapi itu game menurut gue layak imbang ya, karena berapa peluang mateng juga Kvaratskhelia ke Politano nggak masuk, sampai Kvaratskhelia sampai emosi. Terus juga ada satu peluang dari siapa kemarin gue lihat, dan akhirnya Raspadori. Raspadori, dan akhirnya juga ada gol dari Raspadori free kick, dan juga gol dari Politano secara individual. Menurut gue kemarin emang di babak kedua Napoli bermain lebih bagus dan akhirnya layak imbang kemarin. Tapi mereka nggak ada Osimhen, itu ngaruh banget. Iya. Dan di bawah Rudi Garcia kan agak menurun. Beda banget. Defense sih terutama coach, nggak ada Kim Min Jae, berantakan banget kemarin. Gue lihat back-backnya duel sama Giroud aja kalah gitu ya. Bukan berarti Giroud jelek ya, cuman itu defense harusnya bisa bermain lebih bagus lagi pada itu. Nggak, Giroud itu kan salah satu kekuatan dia bola atas, iya. dan kemarin disuplai. Beda kalau lu punya striker kecil disuplai juga, Iya, ya nggak dapat lah. Ya. Dan kemarin kritik gue kepada Pulisic dan beberapa pemain lainnya akhirnya bisa dijawab dengan kemarin mereka memberikan supply kepada Giroud ya. Kemarin kan Pulisic, Musa lebih agak cenderung maruk, Rafael Leao juga maruk. Akhirnya nggak bisa ngasih supply ke Giroud. Rafael Leao. Kemarin Rafael Leao ini sih. Bukan kemarin doang. Iya. Lu lawan PSG lawan Lagi siapa bau ya? banget sih dia. Bukan emang bau, emang kualitasnya segitu. Itu dia dari Milan. Ya, tapi bagus ya Milan. Sering-sering kejaga. Gue setuju. Ya, Oki Rengga, tolong nonton episode ini. Dan diam-diam Juve udah mengejar di Iya. papan kelas 2 ya, atau di posisi kedua. Ya ini harus dihati-hatiin Tapi sama Inter. sekarang yang gue bilang Inter. Juve, Napoli 4 besar. Nah, Ya. sekarang berada di 4 besar. Iya, emang ini paling mungkin sih itu sih. Roma Iya. susah lah menurut gua. Lazio, Roma, Up and down. Atalanta udahlah Up selesai and lah. down banget ya. Ya kita pindah ke derby Manchester. Ini di mana MU kemarin gua langsung udah nggak habis pikir, gue di Twitter apa bilang Ten Hag goblok nih. Ini murni salah Ten Hag coach gua. Blunder. Babak Blunder. pertama mainnya bagus. Gua mungkin bagusnya nggak nyiptain peluang yang peluang matang ya. Bagusnya itu dari sisi organisasi. Betul. Pressingnya. Iya. Mereka bisa memaksimalkan bagaimana Guardiola kayak lawan Arsenal berapa kali
deg-degan, bola lepas, di pressing, bola hilang ke arah apa sepertiga lapangan akhir. Gue waktu live comment, gue bilang ini menit 65, sekitar 60-65, 2 pemain masuk. Menit kalau masih ketinggalan 75, 2 pemain masuk. Ya. Amrabat ditarik loh. Itu kuncinya di situ. Makanya gue bilang Ten Hag goblok tuh di situ kuncinya. Gue rasa bukan goblok, tapi terlalu gambling. Karena dia merasa MU udah main cukup bagus. Dia butuh serangan. Karena serangan memang berkurang. Dikorbankan Amrabat, DM untuk Mason Mount. Mungkin McTominay DM-nya. Ya, oke. Naik gitu yang menurut gue jadi McTominay itu yang parah itu. Biar mungkin McTominay turun di atas kertas, tapi dia sering maju juga untuk membantu. Jadi intinya Eriksen sendiri. Nah, disitulah dia meremehkan kalau gue bilang, atau terlalu gambling meremehkan kekuatan City yang akhirnya. Ya itu goblok, maksudnya dia cukup lama mencari DMF gitu, dapat Casemiro cedera, absen, terus juga nggak fit, kemarin juga sempat jelek. Akhirnya dia beli Amrabat untuk mengcover. Kok iya satu-satunya DMF yang bisa menjaga shape lu kemarin tetap rapat untuk nge-backup Maguire dan juga Evans itu. By the way, gue juga kaget ya, Varane dicadangin kan. Iya. Banyak fans yang soto itu bilangnya nggak fit bang, termasuk juga Reguilon kan, katanya nggak fit bang. Ternyata dijawab sama Ten Hag, faktor taktis kan, bukan faktor karena mungkin lebih direct, Maguire dan Evans tuh punya bola-bola direct yang juga lebih bagus kan. Mungkin yang diincar juga lebih ke counter ya. Iya, dan mereka dapat beberapa counter yang fail. Iya, itu sayang banget. Justru gue bilang setengah peluang MU lebih banyak daripada City. City cuma muter-muter, nggak bisa apa-apa. Iya. Dan itu yang gue bilang sayang banget lo merubah momentum lo. Harusnya bahkan gue bilang kemarin Lindelof ganti Reguilon di babak kedua sama Eriksen atau McTominay diganti satu gelandang, either itu Mason Mount. Diganti Amrabat. Iya. Itu menurut gue masuk. Gue juga kaget itu killing the game abis sih menurut gue. Harusnya 60-65 lu ganti. Iya. Di situ lu mulai kan, gambling. Kalau mungkin ada yang bilang juga fans MU bilang mungkin takut Amrabat kepancing emosinya kayak babak pertama. Enggak. Ya, lu gambling, mendingan lu gambling 10 menit, 15 menit di babak kedua daripada lu gambling sama lu hasil bertahan lo yang membuat lo akhirnya kalah juga kan. Iya, betul. Tapi penalti nggak menurut lo? Itu pelanggaran. Tapi kalau di Eropa itu akan penalti, oke? Kalau nggak di Eropa, di Inggris itu biasanya nggak dikasih. Soft itu. Kenapa gue bilang begitu? Karena Inggris wasit Inggris diberi wewenang untuk melihat persikon, oke? Aturan pertama, aturan FIFA, ya itu pelanggaran, oke? Tapi bolanya itu ke belakang, bukan ke arah dia. Jadi bukan peluang besar yang biasanya sebagai parameter diambil oleh wasit Inggris memberikan penalti atau tidak. Kedua, tarik-menarik itu biasa. Di Inggris itu tarik-menarik semua. Jadi untuk gue terlalu kejam untuk diberikan penalti. Iya, gue juga setuju. Kalau orang bilang material penalti, iya ada tarikan di sana. Di satu sisi, Rodri-nya memanfaatkan menurut gue. Karena dia melihat overreact dengan berusaha kayak menggulingkan badannya seperti itu ya kan. Itu mah semua pemain yang pintar melakukan itu. Ya itu kepintaran Rodri. Tapi menurut gue kan ada VAR di sana. Dia bisa ngeliat gesturnya dan menurut gue nggak konsisten gitu selama ini dari beberapa pertandingan terakhir, termasuk yang muncul kan yang gambarnya si Højlund sama Gabriel waktu lawan Arsenal di mana dipeluk dari belakang sampai Højlundnya jatuh, itu nggak dapat penalti, nggak dilihat VAR sama sekali. Ini dalam situasi free kick di mana bolanya nggak akan nyampe ke Rodri, itu dianggap sebagai layak untuk dilihat VAR dan bahkan langsung dikasih penalti. Itu menurut gua nggak habis pikir kenapa Tierney bisa seorang wasit yang udah senior melakukan kesalahan dan itu merusak the game menurut gua, merusak pertandingan menurut gua karena dia harus juga menilai kan ini pertandingannya lagi berjalan cukup oke, lagi cukup fair. Dengan rusak itu dengan adanya VAR itu menurut gua jadi merusak pertandingan. Nah itu menurut gua anjing wasit Inggris. Kalau lu bilang fans City atau haters MU bilang ada tarikan, iya ada tarikan, tapi konsistensinya nggak ada. Kemarin banyak kejadian-kejadian kayak gini yang nggak dianggap sebagai pelanggaran di kotak penalti, tapi kejadian kayak gini itu tarikan, itu pelanggaran yang biasa. Iya, buat maka dari itu gue bilang kalau di UCL itu fix dikasih penalti, karena Pak wasitnya sangat textbook. Iya. Di Inggris nggak boleh dikasih, wong hands saja nggak dikasih penalti. Iya kan? Iya. Dan ini akhirnya mengerucut kepada kemarin debatnya, gue nonton debatnya Gary Neville sama Carragher kan, termasuk juga gue nonton sempat di beberapa pertandingan, sebelum pertandingan ada Tim Sherwood ngomong, Carragher Neville masih tetap menyalahkan ini, owner dan owner. Gue bilang, owner itu tuh penting, mungkin ketika owner ganti akan merubah suasana baru dan menyupport manajemen dengan sistem, dengan atmosfer dan
suasana yang lebih enak, lebih baru gitu kan. Karena orang udah keburu benci sama Glazer, keburu sumpah serapah. Tapi it's nothing to do with the football ya menurut gua coach. Karena di lapangan nggak ngaruh. karena betul. lu di latihan ngapain aja gitu. Karena ini yang tim Sherwood bilang, walaupun tim Sherwood menurut gua pelatih Katro, tapi dia bilang MU shape-nya nggak kelihatan, tim mediocre, tim papan atas nggak ada yang bermain hanya dari mengandalkan counter dan juga reaksi football, dan mereka nggak tahu siapa nomor 10-nya, siapa nomor 9-nya, dan nggak ada shape yang jelas. Gue bilang yang lebih katro sih sebenarnya kembali lagi Rashford sama Bruno. Ya itu pasti. Kalau lu secara organisasi udah oke, lu pegang bola, mereka nggak bisa pegang lama bola. Berapa kali Rashford hilang bola juga, Bruno juga ngelihat. Nah, kedua pemain itu salah tengah juga, nggak berani dicadangin. Arteta setelah kritik berapa kali berani cadangin Odegaard yang bapuk, ngerti nggak? Iya kan, artinya reaksinya dan ada dia gitu. nggak berani cadangin. Itu sampai Hanif bilang nggak bakalan Bruno dicadangin. Iya. Bruno itu harus dicadangin. Anthony masuk di menit 70-an. Menit 85 baru masuk. Langsung berantem lagi Anthony. Itu blundernya Ten Hag kalau gue bilang. Kacau sih gue. Menurut gue ini akhirnya Rashford cuman baru nyetak 1 gol, 1 assist, Bruno 2 gol. Top scorernya tau gak siapa buat MU? McTominay. Tapi kalau lihat gol-golnya, gol pertama itu bukan salah Onana. Bukan. Emang Onana gak ada salahnya di Gol kedua salah Evans. Ya. Dia udah cover si Haaland, kenapa dia lari ke depan? Ya. Padahal di depan ada Onana. Pemain depan itu untuk kiper. Harusnya dia stay. Mungkin Haaland tetap bisa heading, tapi dipersulit. Nggak se-free kayak kemarin. Iya. Gol ketiga bukan salah Onana juga. Haaland lihat Onana lagi bagus, dia nggak shoot, dia passing. Iya. Dan itu salahnya dari awal menurut gua ketika Rodri nge-shoot. Nonton semuanya tuh. Semua nonton. Nggak di blok, betul. Nah, itu bola mantul, tas ke Haaland. Ya, itu mah udah tinggal nunggu waktu aja. Semua itu dimulai ya dari penalti itu. Mereka bermain bagus dalam posisi tertinggal. Iya. They have to create something, ya shooting dari lini kedua atau apa ya. Terus di belakang terjadilah kesalahan-kesalahan kayak sama Amrabat menurut gua. Penalti pergantian Amrabat udah ngerusak semua permainan. Itu ngerusak. Dan betul. menurut gua ini pointing fingersnya adalah ke Ten Hag dan memang cuma lu secara overall lihat hal yang ada yang positif juga, yaitu organisasinya udah bener. ya, kan? tapi ini kan karena lawannya City coach menurut gua. Tinggal enggak. Lu kalau ketemu Liverpool, ketemu Arsenal atau ketemu Newcastle pun juga begitu. Sekarang banyak tim yang nyerang. Tapi tim papan bawah kayak Sheffield kemarin nggak bisa Sheffield doang nggak bisa ya. Sheffield dibantai 5-0 sama Arsenal. Ya beda kelas. Iya kan maksud gue kelasnya MU masih jauh, berarti lu mengandalkan mau jadi even menjadi 4 besar pun menurut gue dengan main kayak gini nggak layak coach menurut gue ya. Dengan main pada saat ini belum. Ya. Maka dari itu kan gue bilang MU tuh butuh 6-7-8 ugly win. Sekarang dapat 3 diberhentiin sama City. Tapi banyak hal yang bisa diterusin. Ya. Ngerti nggak? Itu yang bagian dari proses. Cuman netizen kan cuma lihat menang kalah. Ya nggak apa-apa juga kalah, at least ada bahan bulian buat gue. Ya kalau gue lihat sih lihat dari cara mainnya ya, karena even dia kemarin mainnya bagus pun masih PR-nya adalah maksudnya dari secara koordinasi ternyata efektivitasnya juga belum sejalan. Rashford, Højlund belum bisa nyetak gol juga, tapi Højlund menurut gue pemain yang kemarin bisa nge-link up bola, dia bekerja keras, duel menang terus, second ball-nya. Tapi itu memang menurut gue ini pemain memang belum finish produk ya, masih potensial produk yang bisa dipoles. Nah, di satu sisi dia harus dibantu sama orang-orang lain yang harusnya bisa nyetak gol untuk meringankan kerjanya dia, yaitu Bruno, Rashford ataupun Anthony di sana. Tapi menurut gue ya dengan kekalahan ini, gue melihat chance dia untuk 4 besar goyang coach. Sorry to say, gue fans MU. Gue bilang mungkin lebih optimis gue. Tetap bisa masuk karena gue lihat banyak hal yang positif. Cara main kayak gini gue. Kalau seandainya itu kembali lagi, positif ini akan diteruskan. Ya. Dan Ten Hag lebih punya banyak pilihan untuk cadangin. Tapi tetap cara mainnya masih reaktif itu yang menurut gue. Sebenarnya cara mainnya nggak reaktif. Mereka kurang bisa pegang bola aja. That's the point. Hilang bolanya cepet banget kan. Betul. Tapi kalau seandainya semua balik, rasa kompetitornya ada. Ya mungkin mereka lebih fokus. Ya tetap yang dipasang juga itu aja. Rashford, Bruno. Di situlah kalau semua balik, harusnya ini bisa diganti 2 ini terutama. Pada saat penggantian menunjukkan permainan yang bagus, nah rasa kompetitor pemain itu keluar sehingga mereka lebih fokus. Ya will sih lah, tapi ya itulah mungkin coach memang bilang dia selalu lebih optimis pada fans MU lainnya termasuk gua. Seperti halnya gue juga lebih optimis sama Arteta dibandingkan coach Jetson juga fans-fans Arsenal lainnya. Will sih,
time will tell gimana Ten Hag di musim ini, apakah dia layak menjadi orang yang dilulukan, layak mendapatkan kesempatan untuk musim berikutnya, atau layak ditunjuk menjadi orang yang juga ikut tanggung jawab dalam kesalahan pemain MU main jelek. Karena gue lihat ini latihannya ngapain aja nih dengan cara main kayak gini, berantakan. Itu ya dari episode 2. Kita tunggu nanti hari Kamis ada Carabao Cup, MU lawan Newcastle. Kalau dia kalah lagi, udah nih udah makin hancur berarti MU kan lawan Newcastle di Carabao Cup. Dan kita akan melihat hasil-hasilnya nanti di hari subuh hari Kamis besok. See you when I see you. Hey coach, bye-bye. Thank you.